Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selviani Hente, kelas PGMI 4B, mata kuliah Statistika Pendidikan. Di sini saya akan membahas analisis korelasi. Mengapa kita harus belajar analisis korelasi? Ya baiklah, analisis korelasi itu untuk mengetahui derajat hubungan antara dua variabel atau lebih. Dan ukuran yang digunakan untuk mengetahui derajat hubungan disebut koefisien korelasi. Koefisien korelasi digunakan untuk mengukur kuat hubungan antara variabel, bentuk atau arah hubungan, dan besarnya kontribusi variabel terhadap variabel terikat. Bentuk atau arah hubungan di antara variabel, koefisien korelasi dinyatakan dalam positif atau negatif. Kemudian, koefisien korelasi itu mempunyai tabel. Dari interval nilai 0,0199, kekuatan hubungannya sangat rendah atau lemah sekali, 0,200 sampai dengan 0,99 atau rendah atau lemah. Itu mengukur besar hubungan antara koefisien korelasinya. Ya baiklah, selanjutnya analisis korelasi sederhana untuk menguji hubungan antara satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Ada dua. Pertama, person product moment, itu artinya untuk menguji hubungan antara dua variabel yang berbentuk interval atau rasio. Kedua, Perman rank, untuk menguji hubungan antara dua variabel yang berbentuk ordinal. Ya, di sini analisis korelasi terbagi menjadi dua. Analisis korelasi sederhana dan analisis korelasi ganda. Tapi yang diambil hanyalah korelasi sederhana karena di tingkat sarjana di mata kuliah Statistika Pendidikan yang diambil hanyalah korelasi sederhana. Ya, analisis korelasi sederhana itu apa? Untuk menguji hubungan antara satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Ya, menguji hubungan antara satu variabel bebas dan satu variabel terikat, di sini hanya terbagi menjadi dua variabel, variabel bebas dan variabel terikat. Dan contohnya ada pertama, person product moment, itu untuk menguji hubungan antara dua variabel yang berbentuk interval atau rasio. Dan kedua, Spearman rank, untuk menguji hubungan antara variabel dua variabel yang berbentuk ordinal. Nah, di sini ada person product moment. Rumus person product moment. Di sini ada R dilambangkan persamaan person product moment. N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibahagi akar N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat dikali N sigma kuadrat Y dikurangi sigma kuadrat Y. Keterangan R sama dengan koefisien korelasi, N sama dengan jumlah data, sigma X sama dengan jumlah skor variabel X, sigma Y sama dengan jumlah skor variabel Y. Nah, di sini ada contoh. Seorang peneliti ingin mengetahui hubungan lamanya tidur dengan kestabilan emosi. Data penelitian sebagai berikut, ada X dan Y. Ya, cara kerjanya pertama kita harus mencari. Nah, sekarang menentukan hipotesis. O itu adalah negatif. Tidak terdapat hubungan antara
lamanya tidur dan kestabilan emosi. HA itu positif, terdapat hubungan antara lamanya tidur dan kestabilan emosi. Selanjutnya, menghitung data yang dibutuhkan. Di tabel sebelumnya ada X dan Y. Di sini X 150 dikalikan Y 90 dan dilanjutkan X kuadrat dan Y kuadrat. Nah, lalu menentukan hipotesis HO itu negatif, tidak terdapat hubungan antara lamanya tidur dan kestabilan emosi. HA itu adalah positif, terdapat hubungan antara lamanya tidur dan kestabilan emosi. Kemudian kita menghitung data yang dibutuhkan. Tabel sebelumnya sudah ada X dan Y. Di sini X 150 dikalikan Y 90 terus dikalikan X kuadrat 150 lalu Y kuadrat 90 lalu dijumlahkan. Nah, sekarang menentukan hipotesis. HO adalah negatif, tidak terdapat hubungan antara lamanya tidur dan kestabilan emosi. HA adalah positif, terdapat hubungan antara lamanya tidur dan kestabilan emosi. Kemudian kita menghitung data yang dibutuhkan. Di sini di tabel sebelumnya ada X dan Y. Di sini X 150 dikalikan Y 90. Kemudian X kuadrat 150 dikalikan Y kuadrat 90. Itu adalah baris pertama. Sampai dikumpulnya data, lalu dijumlahkan. Dikumpulkan datanya, dan hasil yang telah dijumlahkan, N adalah 10, sigma X adalah 1090, sigma Y adalah 770, sigma XY adalah 90.550, dan sigma X kuadrat adalah 143.700. Lalu kemudian menghitung korelasi produk momen. Setelah kita lihat hasilnya adalah 0,913. Kemudian menentukan kriteria. Jika R hitung lebih kecil R tabel, maka HO diterima. Jika R hitung lebih besar R tabel, maka HO ditolak. Kemudian menentukan R tabel. Taraf signifikan A sama dengan 0,05, DF sama dengan N-2 sama dengan 10-2 sama dengan 8. R tabel sama dengan 0,632. Kemudian membandingkan R hitung dan R tabel. R hitung 0,913 lebih besar R tabel 9,632. HO ditolak. Kesimpulannya, terdapat hubungan yang positif antara lamanya waktu tidur dan kestabilan emosi. Baiklah, hanya itu saja materi dari analisis korelasi. Semoga bermanfaat. Jika salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.